Presiden RI Prabowo Subianto ultimatum korporasi yang sewenang-wenang mengeruk keuntungan sumber daya alam atau SDA Indonesia. Prabowo mengaku tidak akan segan-segan mengubah undang-undang, peraturan menteri atau permen hingga peraturan presiden atau perpres terdahulu yang merugikan masyarakat Indonesia dan hanya menguntungkan pengusaha. Ultimatum tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 15 Desember. Di hadapan para menteri, Prabowo Subianto menyebut bahwa undang-undang, permen hingga perpres tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945, di mana semua peraturan negara itu harus sesuai pasal 33 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, mengedepankan kebersamaan, keadilan sosial, dan kemakmuran rakyat di atas kepentingan individualistik dengan koperasi sebagai wujud idealnya serta menekankan peran negara dalam menguasai sumber daya vital untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, mencerminkan semangat gotong royong dan perlindungan bagi yang lemah. Dengan tegas Prabowo mengingatkan para anak buahnya bahwa pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jangan hanya dijadikan pajangan. Oleh karena itu, sebagai Kepala Negara RI, Prabowo ultimatum mengaku berani mengubah peraturan negara terdahulu yang melanggar UUD 1945. Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia memang butuh korporasi. Namun korporasi yang bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat bukan justru sebaliknya. Prabowo mengaku tidak segan-segan menindak korporasi yang selama ini hanya mengeruk kekayaan negara tanpa memberikan manfaat lebih, di mana keuntungan korporasi tidak boleh lagi dibawa ke luar negeri. Dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Lupa subscribe ya.